الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Ya Allah, sampai hari Kamis mudah-mudahan kelar surat Al-Haqqah ini. Ayo bunda. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Dari wa innahu latadhkiratu lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sebuah pelajaran, peringatan buat orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh kami mengetahui bahwa ada di antara kalian yang mendustakan Al-Quran. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu hasrah. Dia adalah penyesalan alal kafirin. Buat orang-orang kafir. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Al-Quran penyesalan. Kenapa Al-Quran penyesalan? Ayat bunda. Buat orang-orang kafir. Ilustrasi. Kalau lagi berkendara pakai Google Map. Kemudian ada satu tikungan belokan. Kita nggak nurut aja sama Google Map. Tiba-tiba pengendaranya, ya lewat. Salah jalan. Nggak ngikut arahan dari Google Map. Nggak ngikut arahan Google Map aja, merasa rugi. Ngerasa repot, ribet, muter balik lagi. Demikian juga, ini petunjuk hidup, dunia dan akhirat Al-Quran. Nggak ikut jalan yang lurus. Nggak ikut ketika suruh belok tikungan. Ntar rugi buat orang-orang yang nggak mau nurutin jalan yang ditunjukin. Itu ilustrasi tentang penyesalan. Kenapa nggak mau nurut sama petunjuk. Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, lahasrah Al-Quran itu adalah penyesalan buat orang kafir. Kenapa menyesal? Dia penyesalan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala karena nggak mau beriman, nggak mau tunduk, nggak mau yakin. Dan padahal keyakinan yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah keyakinan yang tertinggi. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Dan ilmu yang pada tahap hakul yakin ini adalah keyakinan yang sudah paling absolut. Udah pasti benar aja. Kalau ketemu sebuah fakta ilmiah, lalu yang bertuburukan sama Al-Quran, saran saya yakin aja yang Al-Quran.
Kalau ketemu kebiasaan adat istiadat, lalu kemudian yang berseberangan sama Al-Quran, saran saya pegang aja yang Al-Quran. Jangan pegang adat istiadat dan kebiasaan. Ada dalam proses ekonomi, politik, budaya, sosial, apapun. Pegang aja yang Al-Quran. Kenapa? Karena keyakinannya sudah absolut. Besok kita bakal ketemu bahwa Al-Quran itu hakul yakin. Wa innahu hakul yakin. Kalau nggak beriman sama Al-Quran, nanti nyesel. Senyesal-nyesel. Jadi itu penyesalan. Penyesalan yang mutlak. Kalau tidak percaya sama Al-Quran. Dan tidak beriman dengan apa yang dibawa Al-Quran, sudah banyak yang merasakan tidak beriman pada Allah yang disampaikan sama Rasul. Modelnya banyak. Ada Fir'aun, ada kaum Nuh, ada kaum Lut, ada kaum Samud, ada kaum Ad. Yang dulu mereka eksis dan peradaban mereka masih ada sampai sekarang. Segitu canggihnya peradaban mereka, nyesal tuh karena mereka nggak nurut jalan hidup yang dikasih tahu oleh Allah. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab. Dan semua kisah itu, orang-orang hebat yang dibinasakan ada tuh, ya Bunda. Dan semua mereka nyesal. Jadi penyesalan karena nggak beriman. Ada lagi penyesalan karena hilang kesempatan, ya Bunda. Kalau ada kesempatan dimuliakan, ditinggikan derajat, kesempatan ditutup aurat, kesempatan untuk diberikan ilmu pengetahuan, semua dikasih. Terus nolak kesempatan berbuat baik itu. Maka dia sudah membuat kebodohan. Kebodohan yang tidak terampuni. Ya Bunda, nanti lihat lagi surat yang sudah kita pelajari. An-Naba ayat terakhir. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari itu semua orang nyesel atas perbuatan yang sudah dilakukan. Wa yaqulul kafir dan orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Tuh, andai saja dulu aku cuma tanah atau debu aja. Nggak usah dijadiin manusia. Ada sesuatu yang absolut keyakinan datang, bisa meninggikan derajat, bisa membuat hidup bercahaya, bisa mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, terus nggak mau diamalin, nyesel. Bahkan nyeselnya itu, andai saya dulu jadi debu aja, nggak usah jadi manusia. Saya Bunda nanti cari surat An-Naba ayat terakhir. Penyesalan yang tidak berujung. Dan itu ya rupanya karena nggak percaya sama semua yang dipaparkan oleh Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran. Yang hak dianggap batil sama dia, yang batil dianggap hak. Kalau ada orang-orang yang dijagain, dibelain sama Al-Quran, mereka termasuk orang-orang yang dilaknat. Nyesel. Dan penyesalan yang paling parah adalah nanti di akhirat adalah mereka dapetin siksa. Siksa yang kekal selama-lamanya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim.
yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin. Ayah bunda nanti lihat Allah ngasih gambaran kenikmatan buat orang-orang abror dalam surah Al-Infitor. Nanti cari ayatnya. Allah kasih gambarannya cuma satu ayat, tapi ayat penyesalan dimasukin ke dalam neraka jahim banyak sekali ayat. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik itu kelak akan masuk surga naim. Wa innal fujjara lafi jahim. Tapi orang-orang yang fujar, yang durjana, durhaka, kafir, menentang Allah, mereka bakal masuk neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Kalau tadi ahli surga cuma satu ayat cukup. Gambaran tentang penyesalan hari akhir dan selama-lamanya di neraka buat orang-orang yang durjana, panjang Allah cerita. Mereka akan masuk neraka jahim yang mereka mulai masuknya ketika hari kiamat, yaslawna yawmaddin wa mahum anha bighaibin, dan mereka nggak bisa keluar lagi. Wa ma adraka ma yawmuddin. Tahu nggak sih kalian tuh hari kiamat? Summa ma adraka ma yawmuddin. Tahu nggak hari kiamat? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di hari itu nggak ada yang bisa saling tolong menolong. Wal amru yauma idzin lillah. Dan hari itu kekuasaan mutlak, keputusan yang absolut hanya milik Allah. Jadi orang yang sudah terlanjur menyesal, yang paling parah tuh saat mereka sudah jalan disiksa. Maka wa innahu lahasratun halal kafirin. Mereka bakal nyesek banget. Mereka nyesal karena nggak beriman. Mereka nyesal karena hilang kesempatan berbuat baik. Dan yang lebih mereka sesali adalah mereka disiksa. Dan yang lebih membuat hati nelongso lagi, sedih, nggak berkepanjangan, sedih, nggak berkesudahan. Allah nggak mau natap, nggak mau dilihat sama Allah, nggak mau dilirik. Nggak usah sama Allah. Sama manusia nggak dilirik aja kayaknya udah sakit. Ayah bunda bayangin kalau misalnya kita nih setiap hari ketemu online, saling tegur sapa, terus nanti kita kopdar. Di mana? Di Anyer. Terus bayangin ya ayah bunda, semuanya saling tegur sapa, saling cipika-cipiki, saling berpelukan. Terus ada seseorang yang datang, Usbok nggak mau salaman, Usbok nggak mau negur, nggak mau senyum. Terus celakanya lagi, karena lihat Usbok begitu, semua orang sama orang ini nggak mau juga salaman. Ih, kalau di kumpulan manusia aja kita digituin nyesek kayak benar. Dan ini juga pernah terjadi sama seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Namanya Ka'ab bin Malik. Ayah bunda nanti lihat kisahnya. Rasulullah dan para sahabat berangkat ke Tabuk dengan jumlah pasukan yang amat besar. Ka'ab bin Malik, Hilal, dan Umayyah. Nah, ini adalah sahabat-sahabat yang mulia. Tapi Masya Allah, mereka karena asik dengan kesibukan mereka, Rasulullah SAW berangkat, nggak ikut berangkat. Dan Rasulullah SAW baru tersadar karena pasukan itu banyak sekali yang berangkat ke Tabuk, nggak kurang dari 10.000 orang. Dan ketika ada di Tabuk, nah Rasulullah SAW diingatkan Allah, lalu bertanya kepada para sahabat, mana Ka'ab bin Malik ya? Dari sekian puluh ribu orang, Rasulullah nyebut Ka'ab bin Malik. Di mana Ka'ab bin Malik ya?
Lalu kemudian ada orang yang berkomentar negatif tentang beliau. Ada sahabat yang juga bilang Ka'ab adalah orang baik. Dan dua orang lainnya, Hilal dan Umayyah, dia juga ikut perang Badar. Mungkin mereka uzur. Ada yang belain, ada yang... Dan ayah bunda tahu Rasulullah SAW kembali dari Tabuk, dari perang Tabuk. Dan Masya Allah, orang-orang munafik mendatangi Rasulullah semuanya beralasan. Tapi Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat lainnya ini, begitu menghadap Rasulullah SAW, mereka berkata dengan jujur bahwa kami nggak punya alasan ya Rasulullah, karena kalaupun kami berbohong, Allah akan tahu dan engkau akan tahu ya Rasul. Jadi sesungguhnya aku punya kesibukan karena korma-korma sudah mulai harus dipanen, maka aku terpedaya. Aku mohon ampun pada Allah dan minta maaf ya Rasul. Ngomong jujur. Tahu yang terjadi? Ya bunda nanti lihat ceritanya. Rasulullah SAW tidak negur mereka selama 50 hari. Ngelihat Rasulullah SAW nggak negur, semua sahabat semadinah 50 hari nggak mau ngobrol, nggak mau nyapa, nggak mau balas salam mereka. Dua orang Hilal lumayan nangis saja di rumah. Sementara Ka'ab bin Malik setiap hari masih datang ke masjid. Tapi kalau dia mengucap salam, Rasulullah SAW nggak balas. Nengok pun nggak. Bunda bayangin ya, bayangin. Kalau nanti kita Allah izinkan bisa kumpul-kumpul di Anyer, ada di manapun juga, terus kumpul-kumpul, kita nggak ada yang negor gitu. Gus Bob juga nggak balas salam. Udah mah sakit, sakit banget. Nanti kisahnya dalam surat Taubah ayat 111-an. Bunda cari dua ayat tentang tiga orang yang nggak ikutan perang dan nanti Allah terima tobat mereka. Dan saat Allah terima tobat mereka, girang segirang-girangnya Ka'ab bin Malik. Nanti baca, googling yang sudah ketemu kisahnya, nah, taruh di grup biar belajar. Nah ini bicara tentang penyesalan di hari akhir orang-orang kafir. Penyesalan yang paling sesat itu adalah kalau Allah nggak mau ngeliat, nggak mau nata, nggak mau ngelirik. Dan apalagi kalau Allah udah begitu, seluruh malaikat, seluruh makhluk takut. Jadi udah pedih, disiksa, terus udah nggak ada yang peduli lagi. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'imun. Kalau dalam Al-Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat. Dan semua makhluk juga melaknat. Yang itu hanya gara-gara salah jalan. Al-Quran yang tingkat keyakinannya absolut dan tinggi, ditukar. Mereka tinggalkan. Mereka pilih hidup yang semu, yang nggak jelas. Nauzubillah. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi